Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi saya Jundan. Kita akan lanjut untuk menghitung berapa sih dimensi saluran yang sudah kita rencanakan kemarin di jaringan saluran irigasi. Kan kemarin di AutoCAD-nya kan sudah gambar ini ya. Ada kontur, ada jaringan irigasinya, nanti arahnya kemana-mana itu terserah kawan-kawan. Nah, nanti kita akan hitung nih berapa sih dimensi yang cocok untuk setiap saluran ini. Nah, supaya nggak banjir atau nggak melebihi lah untuk meluap. Kan sini kita rencananya kan harus 500 meter kubik. Oke, kita langsung aja untuk contohnya. Kini kita udah ada siapin Excel ya. Nanti tinggal ngisi nama saluran, lahan, ini liternya berapa, panjang salurannya berapa, elevasi di konturnya hulu dan hilirnya berapa, dan seterusnya. Ini untuk dimensi salurannya B dan H. B itu bawahnya, ini base, dan H-nya itu yang height-nya atau tingginya. Nah, M-nya itu kemiringan salurannya nanti ada di tabel. Nah, oke, langsung saja kita contohkan di saluran pertama. Ini saluran pertama kan wajib nih ya. Udah total nih 1500 harus. Ini total keseluruhan ya. Ini kan total keseluruhan yang akan dialirkan rencananya. Jadi, ini sudah ya, nanti sumnya nanti totalnya berapa lahannya. Dan ini juga liternya berapa. Nah, berarti kita wajib ngisi di saluran kedua. Ingat kawan-kawan, wajib langsung ngisi di saluran kedua dan seterusnya. Ini menyesuaikan jumlahnya salurannya kawan-kawan. Oke, kita saluran kedua langsung. Bebas mau yang terserah, mau yang ini atau yang ini bebas. Kalau aku ini dulu berarti SP1. Aku tulis SP1. Nah, yang dibutuhkan di SP1 berapa? Nah, itu ada di gambar. Di keterangan ini. Oh, dia 0,30 hektar dengan kecepatan 95 liter per detik. Berarti saya tulis 0,30. Ini 95 tadi ya kan. Nah, pokoknya ini harus wajib sampai 500. Lalu mana ya? Terus dialirkan, lihat alirannya. Nah, dia keluar di tabel kedua 0,26 dan 60. Ini saluran berapa sih? Masih SP1 ya. SP1 tadi berapa saya lupa. 0,26 dan 60 itu asumsi aja. 0,26 60 ya. Oke. Habis itu 0,23 ya, 0,23 dan 75. 0,23 dan 75. Habis itu 0, oh ini ada lagi 0,1580. Selanjutnya 0,1765. Ini 65. Terus satunya berapa? 0,16 dan 56. Oke, selanjutnya ini yang terakhir 0,11 dan 35. 0,11 dan 35. Terus 0,12 dan 30. Oh, nanggung banget ya. Berarti kita harus tambahin 4. Kenapa saya tambahin 4? Karena biar totalnya 500. Karena di rencana kita di soal itu dia mintanya 500 liter per detik. Nah, jadi kalau bisa habis ya kawan-kawan. Oke, ini saya hapus saja. Saya rapikan lagi. Nah, ini untuk namanya terakhir aja nggak apa-apa. Ini saluran primer, saluran utama, bebas saja. Oke, selanjutnya kita hitung panjangnya nih kawan-kawan. Dia panjangnya tuh di saluran pertama berapa? Nah, kita lihat di AutoCAD. Nah, kita ukur nih. Nah, kita ukur ini panjangnya berapa sih? Nah, kita cara ngukurnya kalau kemiringan kita ketik di mali. Seperti ini nih. Dia tuh mengukur dengan sesuai apa bentuk kemiringan si garis itu. Misalnya kita dari bendung sini aja. Dari sini ke sini.
Oh, dia 23 meter 83. Berarti kita tulis di Excel kita 23,83. Nah, dia di elevasi ke berapa sih? Nah, kita lihat lagi di kontur. Nah, dia 50. Dia tuh 50 tadi aku di sini ya. Nah, dia tuh dia 50 terus dia agak menurun. Paling kita asumsi aja kita buat 48. Terserah, yang penting dia buat nurun kawan-kawan, karena elevasi irigasi itu pokoknya dari hulu ke hilir atau dari dataran tinggi ke dataran rendah, dia harus kemiringannya dia miring. Oke, pokoknya kita lihat nih major kita 50. Nih. Major kita 50. Nah, kita tulis 50. Nah, komanya itu kita kira-kira aja bebasnya 50,55 gitu aja. Nah, lalu yang hilirnya kita cari tadi di sini, hilirnya kita asumsi aja tadi berapa ya? Pokoknya dia menurun lah, lebih kecil. Misalnya 45,8. Jadi kita kira-kira aja pokoknya saluran tuh harus posisinya dia miring agar bisa mengalirkan si air dari ketinggian menuju ke rendah. Ya udah, misalnya 4 berapa ya? 4 berapa? 45,66 atau 48 lah, 48,22 nggak apa-apa. Untuk kita buat selisih beda 1 meter juga boleh. Nah, habis itu yang SP1 dia posisinya masih sama ya berarti. Nah, oh dia ke atas. Kalau ke atas berarti sekitar sini ya, berarti masih sama ya. Kita anggap sama aja. Dia lanjut aja, ini nggak apa-apa. Sama, berarti 49,15. Setidaknya masih ada kemiringan sedikit lah. Nah, panjangnya berapa kita isi? Jangan lupa isi panjangnya. Panjangnya aku berapa sih? Timali atau timal. Pilih dari pojok sini ke pojok sini. 57. Atau kawan-kawan mau diukur dulu semua juga boleh. Nanti kita rekap semuanya ukurannya. Ke sini. Pokoknya yang apa? Menuju ke bangunan bagi. Ke sini. Terus ke sini. Kita rekap dulu aja semua, nggak apa-apa. Ke sini. Atau ke sini juga nggak apa-apa. Nah, yaudah kita rekap dulu aja. Ini berapa? 57,66 meter. Berarti ini 57,66. Kalau mau didetailin ini kita kasih 3, 4, 5, 6 angka di belakang koma. Rata-rata tuh 6 angka di belakang koma sih. Kayak gitu. Oh, ternyata ini sama itu. Ya seperti ini aja nggak apa-apa. Lanjut. Panjang yang berikutnya dia 42,68. Saya tulis 42,68. Habis itu 25,73. 25,73. 38,36. 36, maaf ya. Habis itu dia berapa ini? 61,52. 61. Nah, diperhatikan lagi kawan-kawan. Nah, dia itu jadi satu bangunan bagi, dia tuh membagi untuk 2 lahan. Ada lahan yang kanan dan lahan yang kiri. Nah, berarti untuk panjang saluran ini kita untuk 2 saluran. Berarti mana? Ini yang mana sih? 0,17 HA. Oh, yang ini sama 0,16. Nah, berarti ini sama. Ini sama. Nah, jadi buat 2 lahan ini dia pakai saluran yang sama juga. Nah, lalu panjang selanjutnya 53,74.
53,74. Nah, dia untuk dua bangunan bagi yang sama, satu bangunan bagi dengan untuk dua lahan yang sama, kanan dan kiri. Jadi kita ini buat bersama. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut isi elevasinya. Berapa elevasinya? Tadi berapa? Lanjut ya. Ini lanjut aja. Ini lanjut. Dari 49, 15. Ini 49, 15 ke sini berapa? Ke titik B ini paling berapa ya? Kita buat menurun aja, asumsi aja nggak apa-apa. Kalau misal konturnya nggak kelihatan semua, kita asumsi aja. Yang penting dia menurun kayak gitu. Berapa ya? 60, 48 lah. 48,31. Nah, lanjut. Pokoknya kan pasti elevasi itu pasti menurun kok. Ini di sini berapa ya? 50 itu segini, ini berarti segini 60-an lah. 48 berarti ini aja 47,90. Salah. 47,9. Habis 47,9 dibuat menurun nggak apa-apa. Misal 47,6. Salah aku koma. Disesuaikan juga 45 bisa 46 aku atau 45 aku juga boleh 88. Pokoknya sesuaiin dengan kontur atau medan kawan-kawan ya, bebas asumsi aja nggak apa-apa. Ini juga bisa lihat di sini juga boleh ya, 46 lah, 44 45,22. Ini sama sini 45,1 45. Oke, kita sudah tahu kemiringannya. Ini namanya terakhir aja juga nggak apa-apa, bebas nanti sesuai di gambar. Nah, kita asumsi dulu atau kita kira-kira untuk ukuran penampangnya. Misalnya B-nya 1, B-nya 1. Nah, M-nya dapat dari mana? Nah, tergantung hanya seperti di tabel sini. Nah, kita kan disuruhnya tanah kohesif. Nah, kita jadi pakainya tanah kohesif ini. Kita kuningin. Nah, semisal kalau hanya dia kurang dari 0,75, pakai angka ini. Kalau semisal dia hanya lebih besar dari 0,75 dan dia kurang dari 1,5, angkanya pakai ini. Nah, kita lihat H kita. H kita ternyata satu pas ya, berarti pakainya yang ini. Dia persyaratan ini, dia kurang dari 1,5 dan dia lebih dari 0,75, ya udah pakainya ini. Jadi kita ini sama dengan pakainya ini. Nanti tergantung juga nanti. Nah, kita langsung ketemu nih di sini A itu luas penampangnya, kita ketemu 2 meter persegi. Ini penampang basah. Nah, R-nya sudah ketemu, V-nya sudah ketemu, dan kisaran rencananya sudah ketemu. Nah, W-nya ini sesuai tinggi jagaannya 1. Dari tingginya 1 dia ada rumusnya 0,71. Nah, keychecknya. Nah, ternyata keychecknya dia nggak 0. Nah, kalau keychecknya dia nggak 0, kita pakai cara ini aja. Pakai cara mana? Data. Kita pakai what if analysis, kita pakai goal seek. Kita semisal setnya yang ini, kita value-nya 0,0000. Yang diubah sheet-nya adalah yang ini. Kita oke. Nah, ternyata dia hanya harus 0,6. Berarti 0,6 karena dia keychecknya harus 0. Jadi kenapa dia keychecknya harus 0? Karena kalau dia lebih dari 0 atau lebih besar dari 0, dia akan banjir. Kalau 0 berarti dia tidak banjir. Nah, jadi sudah ketemu dimensinya. Nah, M-nya ternyata M-nya dia kurang dari 1 atau kurang dari 0,75. M-nya pakai diganti aja. Pakai ini berarti. Dah, sama aja sih. 1. Oke, seperti itu caranya. Nah, berarti kita coba ini, kita coba copy semua. Ini kita coba copy semua. Nah, jadinya dia rata-rata 0. Ya, kita pakai toleransi ini, kalau ini nggak apa-apa lah. Yang penting dia di rentang 0. Kalau nggak ini, kalau masih nggak yakin, kita goal seek aja. Kita pilih yang diubah
ini set value-nya, lalu kita lakukan 0,000 supaya dia tetap 0. Yang diubah apa? Yang diubah hanya dia 1,99. Dia beda. Oke, lakukan cara yang sama sampai dia semuanya 0. Ini ya, 0,000, 4 angka belakang koma atau bebas terserah kawan-kawan. Habis itu yang diubah yang hanya. Beda lagi ternyata kawan-kawan. Jadi setiap saluran tuh nanti dimensinya beda. Kita lakukan aja. Ini ke sini. Yang H. Ini maaf ya. Biasanya satu semua. Ini tak ini. Salah. Ini mau tak rapikan sesuai format yang sama. Nah, seperti itu. Ini biar ditutup juga format yang sama. Oke. Nah, ini 0,1 nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kawan-kawan gatel diubah lagi ya nggak apa-apa. Buat if analis kita pakai goal seek, kita set value, set cellnya yang keychecknya kita buat dia sampai 0. Terus yang diubah yang mana? Diubah itu yang hanya. Dia 0,92. Lanjut. Misalnya tadi ini di change tuh yang ini. Dia bisa 0. Diubah 0 semua nggak apa-apa biar dia cakep. Di change yang ini. Yang ini maaf, kita hapus dulu, baru gini nggak apa-apa. 0,000. Ini nah, dia bisa. Nah, ini kita buat satu semua ya. Ini 1 1 1 1 1 1. Nah, kenapa dia 1? Sesuai yang aku bilang, kalau dia hanya segini nanti dilihat tabelnya dia kurang dari 0,75, berarti hanya ini. Nah, dilihat persyaratan lagi apakah dia lebih dari 0,75 atau kurang dari 0,75, persyaratannya di sini. Dan tanah kita dilihat juga pakai tanah kohesif toh, beda pakainya ini. Nah, kita lihat ternyata beda-beda nih loh dimensinya. Dia bedanya cuma tingginya saja sama W-nya. W itu apa tuh? W itu tinggi jaganya. Dari elevasi airnya, air di kali itu sampai ke permukaan yang kita injak itu berdiri, itu namanya W-nya. Nah, kita disuruh gambar gak sih? Kita suruh gambar ya. Habis itu gambarkan sketsa potongan melintang saluran tersebut. Nah, misalnya kita gambar contoh yang pertama aja. Nah, untuk data digambar tuh pakai yang apa nih? Kita lihat ini. Ada B, ada H, ada M juga, dan ada W-nya. W atau tinggi jagaannya. Oke, jadi kita kasih kuning aja. Bukan kuning deh, warna yang lain aja deh. Paling ini hijau. Nah, ini data buat gambarnya. Kalau sudah menentukan data gambar kita langsung menggambar. Nah, caranya gampang. Ini kita lihat dulu B, H, M, sama W kita. H itu apa? H itu ternyata tinggi air nih. Dari lantai dasar, bukan lantai dasar sih, kayak dasarnya si saluran ke muka airnya. Dia tingginya 0,63 dan B-nya 1 meter. Oke, lanjut aja kita ke AutoCAD. Nah, di sini aja di space baru aja. Kita cek dulu unit kita. Nah, apakah sudah meter? Ternyata meter. Nah, jadi untuk menggambar tuh menyesuaikan unit skalanya kawan-kawan. Kalau semisal di sini meter, berarti kawan-kawan gambarnya harus meter. Nggak boleh lain. Kalau dia mintanya 1 meter, berarti kawan-kawan ketiknya 1 meter.
Kalau dia sentimeter berarti ketiknya 100 cm gitu. Seperti itu. Jadi gambarnya sesuai real. Nah, kita kalau B-nya 1 meter ya udah kita di AutoCAD ketik L enter. Ke sini bebas saja sembarang, pokoknya lurus, ketik 1. Oh, dia kecil. Nah, emang kecil kawan-kawan karena dia 1 meter tuh emang kecil. Kamu bandingkan dengan lahanmu asli ya dia jelas kecil lah. Oke, lanjut kita hitung M-nya. M-nya tuh ini. Dia tuh kayak kemiringan segitiga kayak gitu loh. Nah, lanjut aja dari bawah, L enter. Klik sini, ketik 1. Ke atas, ini M-nya 1 ya tadi sudah. Ke atasnya berapa tadi? Ke atasnya kalau di ini, oh dia 1. Jadi M-mu berapa? Ke atasnya 1. Ke atasnya 1. Maaf. Ketik 1. Nah, lalu kita buat segitiga. Mana tadi mana? Nah, ini dia. Nah, ini M-nya, ini satunya seperti itu. Nah, ini kita mirror aja, ketik MI, enter, pilih tengah-tengah sini, mana ya segitiga. Nah, ini harus ada segitiganya. Lalu kita tarik ke bawah. Jadi kayak mirror atau si cerminnya itu. Nah, kalau semisal nggak ada, ini aktifin aja semua caranya kawan-kawan. Ini wajib diaktifin supaya bisa mempermudah kawan-kawan dalam penggambaran AutoCAD. Nah, lalu kita harus tahu hanya aku berapa tadi lupa, 0,63. 0,63 itu dari mana? Dari bawah sini ke atas ke permukaan air. Ketik offset 0,63 titik 63, enter. Dari bawah ke atas. Oh, segini ternyata. Dia tuh muka airnya tuh segini. Oke, lanjut kita buat tinggi jagaannya, W-nya. Tinggi jagaannya tuh ini dari muka air ke ke tempat kita permukaan tanah kita atau kita injak nol di sini 0,56. Oke, lanjut offset 0,56 dari muka air ke atas. Oh, dia segini. Terus kita panjangin aja. Panjangin lurus. Ini juga panjangin lurus. Diaktifin ya, ini wajib ya, diaktifin semua. Lalu kita extend. EX enter, enter 2 kali. Saya ulangi, EX enter, terus enter lagi. Nah, dia tabrakan seperti ini. Lalu kita trim, TR enter. Hapus yang ini. Dah jadi ini bentuk saluran kita. Ini jelek banget, ini aja. Ini tak hapus, ini tak hapus. Kita buat 1 meter aja kawan-kawan, atau 0,5. Nah, seperti ini. Ini line enter, ini 0,5. Nah, seperti ini. Nah, dia itu adalah pasangan batu kali. Jadi kalau di soal kita tuh dia suruhnya tuh dinding pasangan batu kali. Nah, kalau dinding pasangan batu kali kita offset aja, offset misalnya 1,2. Seperti ini. Nah, kita lurus. Dibuat lurus seperti ini atau tabrakin aja. Nah, pertemuan ini kita buat ke sana. Kita tarik garis lurus ke sana. Oke, ini kita mirror, MI enter, pilih yang muka air ini segitiga. Lalu kita buat cerminnya ke atas gini. Nah, lalu CH chamfer kita bengkokkan dari garis pertama ini, bengkokkan ke sini. Lalu yang ini lanjut bengkokkan ke sini. Seperti itu. Nah, kita H enter. Nah, kita pilih pick point. Lalu kita pilih arsirannya adalah batu kali lah, itu adalah namanya ya, batu kali. Nah, ini gravel. Nah, ini dia. Enter. Nah, kira-kira seperti ini untuk bentuk pasangan dinding batu kali. Untuk saluran irigasi. Nah, untuk mempercantik lagi kita buat PL ini kita kasih garis elevasi. Ini elevasi muka air. Kita ketik SPL, enter, klik sini, kita buat agak zigzag, agak bengkokin dikit, klik, buat secantik mungkin, segini, dan segini, bebas, ini kreasi, ini namanya muka air. Mau kasih ukuran juga boleh, alignate, atau kita dim line aja. Kita cek dulu bawahnya ini harusnya 1 meter. Nah, ini 1 meter. Tinggi hanya dari muka air dia adalah 0,63 sesuai di Excel ya. Ini sesuai di Excel kalau nggak percaya.
Nah, terus dia tinggi jagaannya adalah 0,561. Nah, seperti ini. Sudah jadi untuk dimensi saluran irigasi kita. Sudah jadi. Nah, nanti tinggal di print aja di PDF seperti itu. Dan ini juga jangan lupa di print untuk Excelnya. Dikasih nama ya, dikasih nama NIM kelas. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk contoh penggambarannya. Oke, gitu aja, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.